Halo, sahabat HTV Movie. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas film-film perang penuh ketegangan. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Warfare, sebuah karya sinematik yang tidak hanya menyajikan pertempuran brutal di garis depan, tapi juga sisi emosional para tentara yang terjebak di antara tugas, persahabatan, dan pengorbanan. Jadi, duduk santai. Siapkan kopi atau camilan kalian, karena kita akan masuk ke dalam cerita panjang yang penuh intrik, aksi, dan momen menyentuh. Film Warfare digarap dengan detail produksi yang luar biasa, efek ledakan yang realistis, kostum militer yang sesuai dengan unit Navy SEAL asli, sampai penggunaan senjata yang benar-benar menyerupai aslinya. Pemerannya pun diisi oleh aktor-aktor yang mampu menampilkan sisi keras, sekaligus rapuh seorang tentara. Kita akan temukan nama seperti Marcus Dalton yang memerankan komandan tim, lalu ada Ethan Cross sang sniper dingin, hingga Jack Ramirez sang ahli komunikasi yang kadang membawa humor di tengah tekanan. Ceritanya dimulai dengan suasana tenang di sebuah pangkalan militer di gurun. Malam itu, para tentara SEAL berkumpul di ruang rekreasi. Ada yang sedang menonton televisi, ada yang bermain kartu, ada juga yang sibuk menulis surat untuk keluarga di rumah. Kamera menyorot wajah mereka satu persatu, dan kita diajak untuk mengenal karakter mereka sebelum masuk ke medan tempur. Marcus berkata kepada timnya dengan suara tegas, "Besok kita berangkat patroli jauh. Aku ingin semua orang siap, fisik maupun mental." Ethan hanya mengangguk sambil membersihkan senapannya. Sedangkan Jack menimpali dengan bercanda, "Kalau ada yang bawa cemilan, jangan lupa bagi." Ya, penonton bisa merasakan nuansa keakraban yang bercampur dengan ketegangan yang belum terjadi. Adegan sederhana ini sebenarnya memberi pesan kuat bahwa para tentara meski tampak keras, juga manusia biasa yang punya rasa takut, punya humor, dan butuh hiburan. Kita sebagai penonton bisa diajak berpikir, bagaimana rasanya kalau kita ada di posisi mereka, duduk di malam sunyi, menanti misi yang bisa jadi adalah yang terakhir dalam hidup. Keesokan paginya, suasana berubah total. Helikopter besar bersiap di landasan, mesin meraung, pasir berterbangan ke segala arah. Kamera memperlihatkan wajah-wajah para tentara yang kini serius. Tidak ada lagi tawa seperti malam tadi. Mereka naik ke helikopter satu persatu. Musik latar mengiringi dengan nada berat, membuat penonton ikut merasakan tekanan yang mereka hadapi. Di dalam helikopter, percakapan singkat terjadi. Jack berkata lirih, "Semoga kita semua bisa pulang." Ethan menatap keluar jendela, lalu menjawab singkat, "Fokus dulu, pulang nanti urusan belakangan." Dari dialog pendek ini, penonton kembali diingatkan bahwa tidak ada yang pasti dalam peperangan. Hidup dan mati hanya dipisahkan oleh peluru dan waktu. Sesampainya di lokasi, tim segera bergerak. Mereka menyusuri desa yang sepi. Rumah-rumah terlihat kosong, pintu-pintu terbuka, seperti ditinggalkan terburu-buru. Marcus memberi isyarat tangan agar tim berhenti. Ia merunduk, memperhatikan tanah. Ada jejak kaki baru, masih segar. Kamera menyorot detail itu, membuat kita tegang karena tahu musuh bisa saja mengintai dari balik dinding atau reruntuhan. Dan benar saja, tak lama kemudian, terdengar letusan senapan dari arah gedung kosong. Peluru menghantam tembok di dekat mereka. Semua langsung mencari perlindungan. Suasana yang tadi hening mendadak berubah menjadi kekacauan penuh tembakan. Penonton bisa merasakan bagaimana ketenangan bisa hilang dalam sekejap. Marcus berteriak, "Sniper di atap! Ethan, cari posisi!" Ethan segera merayap ke sisi kanan, mencari sudut tembak yang tepat. Jack sibuk mencoba memanggil bantuan lewat radio, tapi gangguan sinyal membuat komunikasinya tersendat. Adegan ini semakin menambah ketegangan, dan sebagai penonton, kita jadi ikut panik, membayangkan bagaimana rasanya terjebak di situasi seperti itu. Akhirnya, Ethan berhasil menemukan posisi sniper musuh. Ia menarik napas dalam-dalam, fokus, lalu menekan pelatuk. Kamera memperlihatkan peluru yang melesat dalam slow motion. Sniper musuh terjatuh, dan tembakan pun reda sejenak. Tim bisa bernafas lega. Meski mereka tahu, ini baru permulaan. Sampai di sini,
kita bisa memberi sedikit review. Adegan-adegan awal Warfare berhasil membangun ketegangan sekaligus ikatan emosional dengan karakter-karakternya. Penonton tidak hanya melihat aksi perang, tapi juga sisi manusiawi para tentara. Inilah yang membuat film ini berbeda. Tidak sekadar baku tembak, tapi juga cerita tentang keberanian, ketakutan, dan pengorbanan. Setelah berhasil menyingkirkan sniper musuh, tim SEAL kembali berkumpul. Wajah mereka masih tegang, peluh bercucuran, meski udara pagi itu terasa dingin. Marcus memberi instruksi singkat. Kita lanjut, tapi hati-hati. Kalau ada satu sniper, kemungkinan ada yang lain. Kalimat ini membuat kita sebagai penonton semakin sadar bahwa bahaya bisa datang dari segala arah. Mereka melangkah perlahan menyusuri jalan desa yang hancur. Kamera menyorot reruntuhan rumah, mainan anak-anak yang berserakan, dan poster yang tertiup angin. Adegan ini membuat penonton merenung bahwa perang tidak hanya soal tentara melawan tentara, tapi juga menghancurkan kehidupan orang-orang yang seharusnya tak terlibat. Tiba-tiba terdengar suara tangis samar dari sebuah rumah. Jack yang biasanya penuh canda langsung terdiam. Marcus memberi isyarat agar mereka mendekat dengan hati-hati. Pintu rumah itu terbuka setengah. Cahaya redup keluar dari dalam. Mereka masuk perlahan, senjata siap ditembakkan. Di dalam rumah, mereka menemukan seorang perempuan tua dengan cucunya yang masih kecil. Sang nenek gemetar, wajah penuh debu, sementara si kecil memeluk boneka lusuh. Penonton pasti ikut tersentuh melihat momen ini. Kontras sekali dengan suara tembakan yang baru saja terjadi. Marcus menunduk, mencoba menenangkan dengan bahasa tubuh. Jack, yang sedikit bisa bahasa lokal, berkata, "Kami bukan musuh, kami hanya lewat." Adegan ini memberi sentuhan manusiawi yang sangat kuat. Penonton diajak berpikir, apakah setiap orang bersenjata benar-benar musuh? Atau kadang mereka hanya korban yang terjebak di tengah konflik? Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar, terdengar ledakan keras, jendela pecah, dan rumah berguncang. Musuh melancarkan serangan mortir. Tim segera melindungi sang nenek dan cucunya, lalu bergerak keluar mencari perlindungan. Kamera bergoyang hebat mengikuti mereka berlari, membuat penonton ikut merasakan kekacauan. Di luar, asap tebal menyelimuti jalan. Marcus berteriak, "Jack, bawa mereka ke tempat aman!" Jack langsung menuntun nenek dan cucu itu ke lorong sempit, sementara yang lain menutup dengan tembakan. Ethan lagi-lagi menunjukkan keahliannya, menembak dengan presisi, meski jarak pandang terbatas. Adegan baku tembak ini berlangsung lama. Tembakan berbalas tembakan. Teriakan bercampur dengan suara ledakan. Salah satu anggota tim, Davis, terkena serpihan di lengannya. Darah mengucur, tapi ia tetap mencoba bertahan. Penonton bisa merasakan kepedihan sekaligus keberanian. Bagaimana mereka rela terluka demi melindungi satu sama lain. Marcus menekan luka Davis dengan kain seadanya. "Kamu harus kuat. Kita belum selesai." Kata-kata ini bukan hanya penyemangat untuk Davis, tapi juga pesan kuat untuk penonton. Bahwa dalam perang, semangat dan kebersamaan bisa menjadi penyelamat, bahkan lebih dari senjata. Setelah baku tembak reda, tim akhirnya berhasil mengevakuasi warga sipil itu. Mereka menemukan tempat aman di sebuah bangunan bekas sekolah. Kamera menyorot dinding penuh coretan anak-anak, kini hancur dan berdebu. Penonton diajak kembali merenung betapa perang telah menghapus tawa anak-anak yang dulu belajar di sana. Di dalam sekolah itu, ada momen tenang sejenak. Jack memberikan biskuit kering kepada cucu kecil tadi. Bocah itu tersenyum, meski masih ketakutan. Dan senyuman itu cukup untuk mengingatkan penonton bahwa selalu ada cahaya kecil di tengah kegelapan perang. Marcus duduk menyusun strategi baru. Ia menatap peta yang penuh tanda, lalu berkata, "Misi kita bukan hanya menghancurkan musuh, tapi memastikan warga sipil ini bisa selamat." Kalimat ini menegaskan premis utama film Warfare. Peperangan bukan sekadar menang atau kalah, tapi tentang melindungi mereka yang tidak bersalah. Ethan yang jarang bicara, tiba-tiba berkata, "Kadang aku merasa musuh kita bukan hanya mereka yang bersenjata, tapi juga rasa takut yang kita bawa setiap hari." Dialog ini sangat dalam, membuat penonton ikut berpikir.
Benar. Dalam perang, musuh terbesar kadang ada di dalam diri sendiri, rasa takut, rasa bersalah, dan trauma. Malam itu, mereka semua beristirahat di gedung sekolah. Kamera memperlihatkan satu persatu wajah para tentara. Ada yang tidur dengan senjata di pelukan. Ada yang menatap kosong ke langit-langit. Ada juga yang menulis surat di buku kecil. Penonton bisa merasakan betapa rapuhnya mereka di balik seragam yang terlihat gagah. Jack berbisik pelan kepada Markus. Kalau kita selamat dari ini, aku mau buka usaha kecil di rumah. Hidup normal. Markus hanya menatapnya dan tersenyum tipis. Seolah berkata, semoga adegan ini sederhana, tapi penuh makna. Penonton diajak bertanya kepada diri sendiri, setelah melewati badai, apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup? Review kita untuk bagian ini. Warfare semakin memperlihatkan bahwa film ini tidak hanya menawarkan aksi militer, tapi juga drama emosional yang mendalam. Penonton tidak dibiarkan hanya menikmati tembak-tembakan, melainkan diajak merenung tentang sisi manusia di balik peperangan. Pagi hari, tiba, matahari terbit perlahan, sinarnya menembus jendela sekolah yang retak. Kamera memperlihatkan tentara-tentara SEAL yang mulai terbangun satu persatu. Wajah mereka masih lelah, namun semangat belum padam. Markus berdiri sambil memandang keluar jendela, mengamati situasi. Ia tahu, hari itu akan jadi hari yang panjang. Jack membuka percakapan kecil untuk mengurangi ketegangan. Ia berkata sambil tersenyum tipis, kopi hitam dan roti bakar. Itu yang aku rindukan. Ethan hanya melirik tanpa ekspresi. Tapi Davis yang masih terluka tertawa kecil. Adegan ringan seperti ini memberikan jeda bagi penonton. Seolah kita ikut merasakan bahwa di tengah perang pun, manusia tetap butuh momen sederhana untuk bertahan. Namun momen santai itu tidak bertahan lama. Dari radio komunikasi, pusat komando menghubungi, mereka mendapat informasi baru. Musuh akan melakukan pergerakan besar-besaran di desa sebelah. Markus mendengarkan dengan seksama, lalu berkata tegas, kalau benar, kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Perintah itu membuat suasana kembali menegang. Kamera menyorot wajah masing-masing anggota tim. Penonton bisa merasakan rasa waspada dan kecemasan mereka. Kita pun ikut bertanya-tanya, apakah mereka siap menghadapi pasukan musuh yang lebih besar? Sebelum berangkat, ada satu adegan yang sangat emosional. Jack mendekati nenek dan cucu yang mereka selamatkan semalam. Ia berjongkok dan berkata dengan bahasa sederhana, kami akan pergi. Tetaplah di sini. Jangan keluar. Sang nenek mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Adegan ini membuat penonton ikut tersentuh. Karena hubungan antara tentara dan warga sipil terasa begitu nyata. Tim kemudian berangkat. Mereka menyusuri jalan yang sepi. Hanya suara langkah kaki dan burung gagak di kejauhan. Kamera mengambil gambar long shot, memperlihatkan desa yang sudah hancur, rumah-rumah tanpa atap, jalan penuh puing, dan kendaraan terbakar. Semua ini menjadi simbol betapa perang meninggalkan kehancuran tanpa batas. Saat mendekati desa sebelah, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada bendera musuh berkibar di salah satu gedung tinggi. Markus mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ethan menggunakan teropong untuk mengintai, lalu berkata, jumlah mereka lebih banyak dari perkiraan. Minimal 2 kali lipat dari kita. Penonton pada titik ini pasti ikut merasa tegang. Bagaimana mungkin sekelompok kecil SEAL bisa menghadapi pasukan sebesar itu? Namun inilah keistimewaan Warfare. Film ini tidak sekadar menunjukkan keberanian, tetapi juga strategi. Markus berkata, kita tidak bisa menyerang langsung. Kita gunakan otak. Bukan hanya peluru. Adegan berikutnya memperlihatkan mereka menyusun rencana. Mereka memanfaatkan bangunan kosong, jebakan sederhana, dan posisi sniper untuk menciptakan keuntungan. Kamera menyorot tangan Markus yang menggambar peta di tanah dengan pisau. Penonton diajak ikut berpikir, apakah strategi ini akan berhasil? Atau malah membawa mereka ke ambang kematian? Malam pun tiba. Dengan tenang, mereka menyusup ke desa itu. Cahaya bulan memantul di helm dan senjata mereka. Kamera memperlihatkan gerakan lambat, napas yang tertahan,
dan suara jantung yang berpacu. Penonton ikut merasakan ketegangan, seakan berada tepat di belakang mereka. Tiba-tiba, seekor anjing penjaga mulai menggonggong keras. Semua berhenti. Markus memberi isyarat agar jangan panik. Jack yang dikenal humoris kali ini menunjukkan keahliannya. Ia melempar batu ke arah lain untuk mengalihkan perhatian anjing. Adegan ini sederhana tapi menegangkan, memperlihatkan bahwa kadang perang dimenangkan bukan dengan peluru, tapi dengan kecerdikan. Mereka akhirnya berhasil masuk ke salah satu gedung. Dari jendela lantai 2, Ethan menyiapkan senapan sniper. Kamera close-up menyorot matanya yang tajam, lalu bidikan ke arah musuh yang sedang berkumpul. Satu tembakan, dan salah satu pemimpin musuh roboh. Kepanikan pun pecah. Penonton pasti ikut merasakan adrenalin di adegan ini. Tembakan balasan datang dari segala arah. Markus dan tim segera membuka serangan terkoordinasi. Granit dilempar. Ledakan menghancurkan kendaraan musuh. Api membara, asap mengepul, teriakan terdengar di mana-mana. Adegan perang besar pun dimulai. Davis yang terluka tetap bertarung. Meski darah menetes dari lengannya, ia menembakkan senjatanya sambil berteriak, "Aku masih bisa!" Adegan heroik ini membuat penonton ikut terhanyut karena memperlihatkan bahwa keberanian kadang lebih kuat daripada rasa sakit. Namun tak semua berjalan mulus. Jack hampir tertembak ketika salah satu musuh mendekat dari belakang. Untungnya Markus datang tepat waktu, menembak musuh itu sebelum terlambat. Adegan ini memperkuat rasa kebersamaan tim. Mereka tidak hanya rekan, tapi saudara yang saling melindungi. Pertempuran berlangsung lama. Namun, berkat strategi dan keberanian, tim SEAL akhirnya berhasil memukul mundur musuh. Desa itu hancur, tapi mereka berhasil menahan serangan besar. Kamera memperlihatkan medan perang setelahnya. Tubuh musuh bergelimpangan, bangunan runtuh, dan api masih menyala. Markus berdiri di tengah reruntuhan. Napasnya terengah. Ia berkata pelan, "Ini baru permulaan." Kalimat ini seakan mengingatkan penonton bahwa peperangan tidak akan berakhir hanya dengan satu kemenangan. Masih banyak tantangan menunggu. Adegan terakhir part ini memperlihatkan tim kembali ke sekolah. Tempat nenek dan cucu itu bersembunyi. Mereka disambut dengan tatapan penuh harap. Penonton pun ikut merasakan bahwa meski penuh kehancuran, masih ada alasan untuk terus berjuang, melindungi yang tak bisa melindungi diri mereka sendiri. Review kita untuk bagian ini. Warfare sukses menghadirkan intensitas peperangan yang sesungguhnya. Tidak hanya menegangkan, tapi juga membuat kita berpikir, apakah kemenangan layak diraih jika harus dibayar? Dengan begitu banyak penderitaan, keesokan harinya, Pusat Komando mengirimkan pesan baru melalui radio. Mereka memerintahkan tim SEAL untuk menahan posisi sampai bala bantuan datang. Namun, ada masalah besar. Sinyal radio sering terganggu, dan makanan serta amunisi semakin menipis. Markus berdiri di tengah ruangan, menatap timnya, lalu berkata, "Kita harus pintar. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini." Adegan berikutnya membawa kita pada persiapan pertahanan. Tim SEAL mengajarkan warga desa cara membuat barikade sederhana, jebakan dari kawat, dan cara berlindung. Kamera memperlihatkan interaksi singkat antara tentara dan warga. Sebuah gambaran bahwa perang bukan hanya tentang senjata, tapi juga tentang solidaritas. Penonton pada titik ini diajak untuk berpikir, bagaimana rasanya menjadi warga sipil yang tiba-tiba terjebak dalam konflik besar? Apakah mereka punya pilihan lain selain melawan atau mati? Ketegangan meningkat ketika malam kembali tiba. Musuh mulai bergerak lagi, kali ini dengan pasukan yang lebih terlatih. Kamera menyorot dari kejauhan. Truk-truk penuh tentara musuh melintas. Suara mesin meraung. Lampu-lampu kendaraan menyinari kegelapan. Adegan ini membuat penonton menahan napas, tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Markus memberi instruksi cepat. Ethan mengambil posisi sniper di menara sekolah. Jack menyiapkan bom molotov buatan, sementara Davis meski terluka, tetap memegang senapan. Semua sudah bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Tiba-tiba,
Ledakan besar terdengar dari kejauhan. Musuh mulai menyerang dengan mortir. Gedung sekolah berguncang. Kaca jendela pecah. Berhamburan. Kamera menyorot warga sipil yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Wajah mereka ketakutan. Adegan ini membuat penonton ikut merasa cemas, seakan berada di dalam ruangan yang sama. Pertempuran pun pecah. Dentuman senjata otomatis memenuhi udara. Ethan melepaskan tembakan dari menara mengenai salah satu komandan musuh. Jack melemparkan molotov yang membuat salah satu kendaraan musuh terbakar. Api menyala. Teriakan terdengar. Suasana semakin kacau. Namun musuh jauh lebih banyak. Markus berteriak, "Jangan mundur, pertahankan posisi." Adegan penuh heroik ini memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan mereka. Davis, yang sejak awal terluka, hampir jatuh pingsan. Tapi ia tetap menembak sambil berkata, "Kalau aku mati, pastikan ini tidak sia-sia." Penonton pada titik ini pasti ikut emosional. Kita melihat keberanian manusia dalam bentuk paling mentah, bercampur antara ketakutan, harapan, dan rasa tanggung jawab. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya musuh terpaksa mundur. Desa hancur lebih parah. Gedung sekolah separuh runtuh, tapi tim SEAL masih hidup. Kamera memperlihatkan Markus duduk di tangga, napasnya berat. Ia menatap timnya satu persatu, lalu berkata pelan, "Kita mungkin menang malam ini, tapi esok belum tentu." Adegan ditutup dengan gambar langit malam yang penuh asap dan api, sebuah simbol bahwa perang belum akan berakhir. Review kita untuk bagian ini. Warfare berhasil memperlihatkan betapa perang bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga mental. Penonton diajak merasakan tekanan, ketegangan, sekaligus rasa kebersamaan di tengah kekacauan. Pagi yang sunyi berubah menjadi tegang ketika Markus dan timnya mendengar suara helikopter di kejauhan. Awalnya mereka berharap itu bala bantuan dari pihak sekutu. Namun, ternyata helikopter itu milik musuh yang sedang melakukan patroli udara. Kamera menyorot wajah-wajah warga sipil yang panik. Anak-anak menutup telinga, dan Markus langsung memberi kode. Semua masuk ke ruang bawah tanah. Sekarang, adegan ini membuat penonton ikut merasakan betapa tipisnya garis antara harapan dan kekecewaan. Helikopter yang seharusnya simbol penyelamat justru menjadi ancaman. Ethan, yang posisinya masih di menara, memperhatikan dengan teropong. Ia berkata pelan, "Mereka sedang mencari lokasi kita." Jack menambahkan, dengan nada khawatir, "Kalau mereka tahu kita di sini, habis sudah." Markus hanya menjawab singkat, "Belum tentu, kita akan buat mereka salah perhitungan." Malam itu, tim SEAL merancang strategi baru. Mereka tahu musuh akan datang lagi. Kali ini lebih terkoordinasi. Adegan rapat strategi ini terasa intens seperti yang sering kita lihat di film perang besar. Markus menggambar denah desa dengan arang di lantai, menjelaskan jalur masuk musuh, titik serangan, dan bagaimana warga bisa membantu dengan tandi tenda sederhana. Kamera menyorot wajah-wajah serius, menandakan bahwa semua orang sadar taruhannya adalah hidup dan mati. Keesokan harinya, musuh benar-benar menyerang dengan kekuatan penuh. Puluhan pasukan darat, dilengkapi kendaraan lapis baja, bergerak masuk ke desa. Kamera memperlihatkan hujan peluru yang menghantam bangunan, ledakan dari granat, dan teriakan yang bercampur dengan suara mesin perang. Markus memberi instruksi cepat. Ethan menembak ban kendaraan musuh untuk memperlambat laju. Jack menyiapkan ranjau buatan. Sementara Davis meski hampir tidak kuat masih bertahan di garis depan. Adegan ini penuh adrenalin, membuat penonton menahan napas. Dialog singkat yang kuat muncul di sini. Jack berteriak, "Kita dikepung. Apa rencana selanjutnya?" Markus menjawab tegas, "Rencana kita sederhana. Jangan ada yang menyerah. Bukan malam." Pertempuran berlangsung sengit. Kamera berganti cepat dari satu sudut ke sudut lain. Tembakan sniper Ethan mengenai musuh dari jarak jauh. Bom molotov Jack mengenai truk musuh. Markus bertarung jarak dekat dengan pisau. Bahkan warga desa ikut melawan dengan batu dan kayu. Semua terasa realistis dan brutal. Namun, di tengah kekacauan itu,
sebuah adegan heroik terjadi. Davis, yang sudah parah terluka, melihat sekelompok anak kecil hampir tertangkap musuh. Dengan sisa tenaganya, ia berlari dan menembaki musuh hingga jatuh satu persatu. Sayangnya, tubuhnya akhirnya terkena tembakan. Kamera slow motion memperlihatkan Davis jatuh, sementara anak-anak berhasil melarikan diri. Adegan ini benar-benar emosional. Penonton pasti ikut terdiam menyaksikannya. Marcus berteriak dengan suara penuh emosi. Davis, sementara itu, Jack dan Ethan menutup celah serangan agar musuh tidak bisa masuk lebih jauh. Setelah pertempuran panjang, akhirnya bantuan sekutu benar-benar datang. Helikopter tempur menghantam posisi musuh dengan rudal. Kendaraan musuh meledak. Pasukan mereka tercerai-berai. Kamera memperlihatkan wajah warga desa yang penuh air mata lega. Sementara Marcus hanya bisa duduk lemas di tanah, memandang jasad Davis. Momen kemenangan terasa pahit. Mereka selamat. Desa terselamatkan. Tapi tidak semua orang bisa kembali. Marcus memegang kalung kayu yang diberikan anak kecil sebelumnya, lalu menggenggam tangan Davis yang sudah tak bernyawa. Ia berbisik pelan. Kau sudah menepati janji, sahabat. Sekarang giliran kami menjaga mereka. Dari bagian ini, memperlihatkan fajar menyingsing di desa yang penuh puing. Kamera mengambil angle luas. Bendera kecil sekutu berkibar di atap. Sekolah yang rusak, warga keluar dari persembunyian. Dan tim SEAL yang tersisa berdiri dengan wajah penuh luka, tapi juga penuh kebanggaan. Review kita untuk bagian ini. Warfare berhasil menggabungkan ketegangan perang dengan emosi kemanusiaan. Penonton diajak merasakan betapa tipisnya garis antara keberanian dan pengorbanan. Adegan gugurnya Davis menjadi salah satu titik emosional terkuat yang membuat film ini terasa lebih dalam daripada sekadar film aksi. Banyak penonton berkomentar bahwa film ini terasa nyata karena memang diangkat dari pengalaman veteran Navy SEAL Ray Mendoza di Ramadi, Irak tahun ke-2006. Beberapa bahkan merasa seperti benar-benar ikut berada di medan perang. Namun ada juga yang merasa film ini terlalu emosional dan berat, tidak sekadar hiburan. Dan justru disitulah kekuatannya. Bagaimana jika kita berada di posisi Marcus? Apa yang akan kita lakukan jika harus memilih antara menyelamatkan misi atau menyelamatkan warga sipil? Apakah kita sanggup kehilangan sahabat demi menyelamatkan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Warfare berbeda dengan film perang biasa. Film Warfare 2025 adalah salah satu film perang terbaik tahun ini. Dengan durasi panjang dan alur yang dibangun rapi, ia menyajikan bukan hanya aksi menegangkan, tapi juga pesan mendalam tentang kemanusiaan. Cocok ditonton bagi pecinta film perang, tapi juga mereka yang ingin memahami sisi emosional di balik seragam militer. Terima kasih sudah menonton spoiler panjang ini. Semoga kalian bisa merasakan bagaimana tegang, sedih, sekaligus terinspirasinya kisah yang ada di film Warfare. Ingat, di balik setiap perang, ada manusia, ada cerita, dan ada pengorbanan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like,